Aku itu khawatir kalau Islam itu ditampilkan justru berkebalikan dengan Islam itu sendiri. Islam itu ditampilkan justru berlawanan dengan Islam yang seharusnya. Aku selalu khawatir Rasulullah itu ditampilkan justru dengan kebalikannya. Misalnya begini, Rasulullah itu suka memberi. Sekarang kan banyak orang ngaku-ngaku keturunannya Rasulullah, sukanya minta. Itu gimana itu? Kok nggak malu gitu loh? Rasulullah itu sukanya memberi, nggak pernah minta. Ada orang ngaku keturunan Rasulullah, sukanya minta, maksa lagi. Nggak malu kayak gitu. Itu kan mempermalukan Rasulullah, toh. Orang bodoh kan jadi, oh, ini anak turunnya Rasulullah kayak gini ya. Berarti Rasulullah juga kayak gini kan itu toh. Rasulullah itu lemah lembut, ngaku keturunan Rasulullah, sukanya kasar, galak, memaksa. Ini orang bodoh kan bisa salah paham. Wah, anak turunnya kayak gini, berarti Rasulullah kayak gini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang keturunan Nabi yang syarifah, wanita. Laki dibilang Sayyid, Syarif, Habib, perempuan Syarifah, Hababah. Sudah tua Syarifah ini. Mungkin dia menikahnya umurnya sudah tua sehingga ketika punya anak kecil-kecil umurnya sudah tua. Anaknya yatim. Berpindah-pindah dari desa ke desa yang lain. Suatu saat berpindah ke satu desa, tanya sama orang Islam di desa tersebut. Siapa orang Islam yang paling kaya di desa ini? Oh, yang paling kaya di desa ini adalah yang paling alim di desa ini. Seorang ustadz dan paling kaya. Mana? Di mana sekarang beliau? Oh, di pasar karena beliau punya toko emas. Didatangi oleh Syarifah ini. Anda ustadz? Iya. Anda orang paling kaya di desa ini? Iya. Saya adalah Syarifah, keturunan Nabi Muhammad SAW. Saya punya 3 anak yatim, Sayyid Syarifah. Apakah Anda mau untuk menampung saya di rumah Anda? Saya nggak punya rumah, saya nggak punya rezeki. Si ustadz ini nggak percaya kalau ini Syarifah, kalau ini keturunan Nabi. Apa buktinya Anda adalah keturunan Nabi Muhammad SAW? Syarifah ini tidak bisa membuktikan, nggak ada orang yang kenal dengan beliau. Ya khair, nggak apa-apa Ustadz, kalau Anda nggak percaya nggak apa-apa. Terima kasih, jazakumullah khair. Keluar dari toko itu, melewati toko sebelah, toko Ustadz ini punyanya Yahudi, ini Yahudi. Dipanggil karena dilihat ini keluar dari toko sebelah, kok mukanya murung. Bu, sini bu. Bu, Budi, bu. Dong bu. Oh, saya ceramah dari Serbeja nih bu. Oh, nyau bu. Bu. Ini sampean. Dipanggil sama orang Yahudi ini. Bu, ada apa bu? Diceritakan. Subhanallah, biasanya Yahudi ini paling benci sama habaib. Pertama yang paling benci sama orang Islam. Dari orang Islam yang paling dibenci oleh Yahudi adalah habaib. Saya ulangi ya. Yang paling benci sama habaib adalah Yahudi. A'udzubillahi min dzalik. Cek ngereng Yahudi sampean. Nggih. Ngereng Imam Syafi'i. Nah, tiba-tiba Yahudi ini terketuk hatinya. Kasihan. Anda ini cucunya Nabi? Iya. Bu, saya di rumah ada 1 kamar kosong. Mau Anda menempati kamar kosong sama 3 putra-putri Anda ini? Mau? Oh ya nggak apa-apa. Nanti saya akan kasih kamu makanan yang halal. Ini pagi. Malamnya sang ustadz itu mimpi di padang mahsyar. Padang yang sangat luas, matahari dekat, semuanya kebingungan. Tiba-tiba mendengar suara Rasulullah. Semuanya mengejar Nabi Muhammad SAW, termasuk ustadz ini. Kenceng dia larinya sampai dia berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, Ya Rasulullah, ana min ummatik. Ya Rasulullah, aku ini termasuk dari umatmu. Rasulullah tidak membalikkan badan. Rasulullah hanya menjulurkan tangan sambil bertanya, apa buktinya kau adalah umatku? Bukankah datang pagi ini ke tokomu salah satu cucuku Syarifah? Kau nggak percaya sama dia dan kau tanya apa buktinya engkau adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Langsung Rasulullah menunjuk ke atas. Di situ ada istana putih yang megah, indah, luar biasa. Itu istana putih aslinya punyamu. Kalau kau menampung cucuku tersebut, tapi tidak jadi diberikan kepada kau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaget Ustadz ini dari bangunnya. Allah, nangis.
Takut tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Pagi-pagi dia tanya, di mana ini Syarifah sama 3 anaknya, Sayyid Syarifah yang yatim. Oh, di rumahnya Yahudi. Tok dia, tok tok tok, selamat pagi. Jadi kalau kepada non muslim ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nggak boleh mengucapkan salam kepada non muslim. Selamat pagi, dibuka sama si Yahudi. Oh, selamat pagi Ustaz. Yahudi, ada Syarifah sama 3 anaknya di rumahmu. Oh iya, saya tampung mereka dari kemarin. Saya minta. Saya sudah siapkan masing-masing 1 kamar. Oh, tidak bisa, katanya Yahudi. Oh, tidak bisa. Loh, kenapa kamu kok ingin mempertahankan mereka? Kamu ingin istana putih yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Aku tadi malam juga mimpi Nabi Muhammad. Yahudi mimpi Nabi. Oh, Yahudi mimpi Nabi. Aku tadi malam mimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, wahai Yahudi, terima kasih engkau telah menampung cucuku. Dan kalau kau masuk Islam, istana putih yang indah itu untukmu, wahai Yahudi. Langsung depannya Ustaz dia mengatakan, fa'ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yahudi, Pak, Bu, Yahudi bisa mimpi Nabi. Kenapa? Berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari, banyak ahli bait ini ada di atas muka bumi ini, ahlu baitil Mustafa tuhurihum amanul ardi faddakiri ya Rasulullah ya rafi'an syani wad. Ahlul bait Nabi besar Muhammad SAW tuhuri. Meskipun mereka hidupnya kadang-kadang ada yang maksiat, karena habaib mereka macam-macam. Ada yang hidupnya maksiat, tapi karena Allah sudah berjanji, innama yuridullahu yudhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Sebelum mereka meninggal dunia, mereka dibersihkan dari dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah disampaikan kepada guru kami Al-Habib Umar, ya Habib, jangankan ahli bait yang maksiat, bagaimana ahli bait yang mengikuti madhab yang lain, tidak mengikuti madhab yang 4, bagaimana ya Habib? Kalau mereka benar nasabnya kepada Rasulullah, la budda an yarji'u ilallah, pasti mereka akan kembali kepada Allah, imma bil jamil, imma bis samil. Kadang-kadang kembali dengan baik-baik, tapi kadang-kadang kembali dengan susah, sakit, bertahun-tahun, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal dalam keadaan suci. Manjadduhu Muhammad yas'ad wa inja wazal had. Banyak, luar biasa. Berkat kakek mereka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Abdullah bin Mubarak, orang alim. Beliau mau haji, ngelihat ada satu perempuan ngambil bangkai ayam, mencabuti bulu bangkai ayam di sampah. Sebagai orang yang alim, Abdullah bin Mubarak turun memperingatkan, Bu, bangkai ayam ini haram. Dijawab oleh ibu, haram bagimu, halal bagiku dan 3 anakku di rumah. Ketahuilah aku adalah Syarifah, keturunan Nabi Muhammad. Di rumahku ada 3 Sayyid Syarifah, yatim-yatimah. Saya sudah mencarikan 2 hari makanan yang halal bagi mereka, nggak dapat. Yang dapat bangkai ayam ini. Maka halal bagi kami. Karena 2 hari kami kelaparan, nggak makan. Nangis Abdullah bin Mubarak. Berkata dalam hati, Abdullah bin Mubarak ini orang alim besar. Kalau kita membaca kitab-kitab tentang para ulama ahlu sunnah wal jamaah, pasti diceritakan Abdullah bin Mubarak. Ya Allah, ini hajiku yang wajib, haji yang pertama. Kalau saya memaksakan haji dan engkau terima hajiku, ya Allah, aku bisa masuk surga. Tapi sebelum masuk surga, aku akan melewati kakeknya Syarifah ini, ya Allah. Malu aku menampakkan wajahnya kepada Nabi Muhammad kalau aku biarkan cucunya makan bangkai, ya Allah. Maka aku mohon maaf, ya Allah. Aku nggak bisa haji, ya Allah. Haji yang wajib. Subhanallah. Apakah kita lebih alim dari Abdullah bin Mubarak? Nah, Abdullah bin Mubarak ngerti, ilmu itu ada yang faham, ada yang ngerti.
Abdullah bin Mubarak ngerti mana yang lebih didahulukan di dalam kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku nggak bisa haji sekarang ya Allah. Mudah-mudahan aku bisa haji tahun-tahun yang akan datang. Wahai Syarifah, ini duit yang sangat banyak. Tolong jangan makan bangkai. Makan yang halal. Beliau permisi sama rombongan. Ini sudah di tengah jalan. Separuh ke Haramain, separuh ke kampungnya. Saya kembali ke kampung saya. Kembali. Setelah orang-orang ini jamaah haji pulang, Abdullah bin Mubarak menyampaikan, semoga hajimu haji mabrur. Yang disampaikan selamat mengatakan, kamu juga. Loh, saya akan pulang. Iya, saya lihat kamu pulang. Tapi saya ketemu kamu waktu tawaf. Rumah kedua ketemu waktu sa'i. Rumah ketiga ketemu di Mina, Musdalifah, Arafah, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan, kamu yang memimpin kami ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Bingung Abdullah bin Mubarak. Apa tak bingung? Sampai tak bingung? Bingung,